Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Suharsi. Saat ini saya bertugas di SDN 4 Langsa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang unik. Dengan demikian, pembelajaran tidak lagi bersifat satu ukuran untuk semua, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Terlebih ketika ada peserta didik yang memerlukan penanganan khusus dalam mengontrol emosinya. Di saat ia merasa tidak suka, merasa capek atau bosan di kelas, atau ada hal lain yang menjadi pemicu emosinya timbul, di saat itulah ia tantrum sehingga pembelajaran yang dilaksanakan tidak berjalan semestinya. Sebagai seorang guru kelas 1, saya memiliki tanggung jawab dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik, serta penggunaan media pembelajaran yang cocok agar kebutuhan belajar peserta didik dapat terakomodir dengan baik. Dalam video ini, saya menghadirkan praktik baik yang berjudul Barbie Liberty, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan lingkungan belajar dan teknologi digital. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik awal. Asesmen diagnostik non-kognitif dilakukan dengan cara mewawancarai orang tua murid melalui sambungan telepon, WA, dan mengisi tes gaya belajar pada laman web akupintar.id. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui minat dan profil belajar peserta didik. Asesmen diagnostik kognitif dilakukan dengan cara memberikan tes kemampuan awal materi pembelajaran kepada peserta didik dengan cara bertanya langsung kepada peserta didik satu persatu. Asesmen ini bertujuan untuk memetakan kesiapan belajar peserta didik. Dari hasil asesmen diagnostik kognitif, dari 20 orang peserta didik diperoleh 2 orang belum paham, 15 orang paham sebagian, dan 3 orang paham utuh. Hasil asesmen diagnostik non-kognitif diperoleh 9 orang memiliki gaya belajar kinestetik, 5 orang memiliki gaya belajar visual, dan 6 orang memiliki gaya belajar auditori. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan belajar peserta didik, langkah berikutnya adalah menyiapkan perencanaan pembelajaran di dalam kelas. Rencana pembelajaran ini berupa modul berdiferensiasi yang disesuaikan dengan pengembangan kurikulum merdeka. Kegiatan pembelajaran diawali dengan memberikan salam, berdoa sebelum belajar, mengecek kehadiran, memberikan motivasi, dan membacakan kesepakatan kelas. Kemudian saya memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik berupa pertanyaan terbuka. Setelah itu, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran. Dalam diferensiasi proses, peserta didik dikelompokkan secara keseluruhan terlebih dahulu untuk menyimak video permasalahan tentang pelanggaran aturan di sekolah. Setelah selesai menyimak video yang disajikan, peserta didik bertanya jawab seputar permasalahan yang disajikan dalam video. Peserta didik mengidentifikasi aturan-aturan yang ada di sekolah secara berkelompok. Kelompok kinestetik berjumlah 9 orang, kelompok visual berjumlah 5 orang, dan kelompok auditori berjumlah 6 orang. Peserta didik yang memiliki kesiapan belajar yang lebih matang akan menjadi pemimpin di setiap kelompok dan menjadi tutor sebaya bagi anggota kelompoknya yang memiliki pemahaman kategori sebagian dan belum paham. Setiap kelompok diberikan lembar kerja peserta didik
sebagai tugas dalam diskusi yang dilakukan. Kelompok belajar visual mengidentifikasi aturan-aturan di sekolah dengan cara disajikan beberapa gambar yang mencerminkan aturan-aturan di sekolah dan yang bukan aturan di sekolah. Peserta didik mengidentifikasi mana aturan yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan lingkungan sekolah. Pada kelompok auditori, peserta didik disajikan sumber belajar berupa audio tentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Setiap anggota kelompok mendengarkan dengan seksama tentang audio yang disajikan, mencatat hal-hal yang penting, dan berdiskusi untuk menuangkan hasil belajarnya ke dalam LKPD. Pada kelompok kinestetik, guru mengajak siswa untuk bertanya langsung kepada kepala sekolah tentang aturan-aturan yang ada di SDN 4 Langsa. Peserta didik secara bersama-sama dengan kelompoknya melakukan wawancara sederhana kepada kepala sekolah selaku pembuat kebijakan mengenai aturan sekolah. Dalam kegiatan ini, seluruh anggota kelompok diberikan kesempatan untuk bertanya dan menggali informasi sebanyak-banyaknya. Setelah proses identifikasi selesai, setiap kelompok menyajikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Presentasi diwakili oleh ketua kelompoknya masing-masing. Dalam diferensiasi produk, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengekspresikan hasil belajarnya sesuai dengan minatnya masing-masing. Ada yang menuangkan hasil belajarnya berupa gambar, mewarnai gambar, bercerita, membuat poster aturan sekolah, bernyanyi, dan yang lainnya. Untuk mengevaluasi hasil belajar, peserta didik diajak bermain kuisis dengan mod kertas. Semua peserta didik sangat antusias mengikutinya dan melakukan evaluasi pembelajaran tanpa beban dengan hasil yang menawan dan memuaskan. Di akhir pembelajaran, saya beserta peserta didik melakukan refleksi bersama terkait pembelajaran yang telah dilakukan. Refleksi ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan yang ada dalam pembelajaran yang nantinya akan menjadi perbaikan pada proses pembelajaran berikutnya. Selain itu, refleksi pembelajaran juga dapat digunakan untuk menyalurkan ungkapan proses pembelajaran, apakah sudah baik atau masih kurang. Hal ini dapat melatih kepercayaan diri dalam mengungkapkan pendapat serta memperbaiki kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat dan metode yang mereka inginkan. Alhamdulillah, Ibu Suharsi, guru kelas 1 SD Negeri 4 Langsa, telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dengan memanfaatkan sumber belajar lingkungan dan memanfaatkan teknologi. Awalnya saya juga mengerti bagaimana caranya untuk pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat kepada peserta didik. Alhamdulillah, berkat ibu guru yang bernama Bu Asis tersebut banyak memberi masukan kepada saya pribadi dan kepada guru yang ada di sekolah ini semua khususnya. Maka kami secara pribadi, guru-guru yang ada di sekolah ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Asih yang telah memberi masukan, memberi wejangan, memberi penerangan kepada kami semua, khususnya kepada saya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat kepada peserta didik. Bu Asih sudah melakukan satu perubahan yang luar biasa di sekolah tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, apa yang sudah dicoba dilakukan Bu Asih dalam pembelajaran, alhamdulillah bisa berdampak positif terhadap peserta. Anak-anak sudah nampak hasil kerjanya dan mereka sangat antusias, sangat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Semoga ke depan Bu Asih jangan berhenti sampai sini, terus ditingkatkan supaya anak-anak didik kita terus belajar dan terus belajar
sehingga memang belajar itu timbul dari dirinya sendiri. Pelajaran berdiferensiasi memberikan kunci kepada setiap murid untuk membuka potensi terbaiknya. Karena dalam kebun belajar, setiap bunga mekar dengan caranya sendiri.